dan amat sangat jauh dari ajaran dan tuntunan Nabi Muhammad SAW yang wajib kita ikuti. Jadi sehingga karena ada isu-isu fitnah tersebut, para masyarakat ini menyekolahkan anak didiknya ini ke lembaga formal yang akhirnya terjauhkan dari tuntunan-tuntunan Nabi Muhammad SAW yang wajib kita ikuti. Bukan malah mengkiblat pada orientalis barat itu. Bagaimanakah hukum masyarakat menyekolahkan putra-putri mereka di sekolah-sekolah umum yang dampaknya sang anak kurang memahami masalah agama. Jadi pertanyaan ini, bagaimana hukumnya masyarakat menyekolahkan putra-putri mereka di sekolah-sekolah umum yang dampaknya itu sang anak kurang memahami tentang ilmu agama. Kemudian jawaban yang kami pelajari itu pada dasarnya orang tua wajib memberikan pengajaran yang layak untuk putra-putri mereka. Jadi paling dasar itu orang tua wajib memberikan pengetahuan, memberikan pelajaran, memberikan pengetahuan terhadap putra-putri mereka. Namun juga harus melihat mana yang lebih diprioritaskan terlebih dahulu sesuai pandangan agama. Jadi kita juga harus tahu lebih prioritas yang mana, lebih prioritas yang mana bagi sang anak menurut pandangan agama. Maka hal di atas tidak diperbolehkan jika sang anak belum mumpuni dalam ilmu yang bersifat fardhu ain, seperti terkait masalah tauhid, thaharah dan sholatnya. Jadi ketika sang anak itu belum tahu dalam hal agama, masih nol, masih belum tahu dasar-dasar keagamaan terkait tauhid, sifat wajib, sifat muhal, sifat wajibnya Rasul, sifat muhalnya Rasul. Nah ini bagi sang anak ini wajib disekolahkan dulu ke ilmu agama. Bagaimana caranya? Jangan sampai anak ini langsung dibawa ke sekolah-sekolah umum yang nantinya malah jauh dari ilmu agama, malah tidak tahu sama sekali tentang ilmu tauhid, ilmu thaharah maupun ilmu sholatnya. Dan hal tersebut hanya akan diperoleh secara maksimal jika anak mereka dididik dalam pesantren. Jadi sekarang itu dalam mendidik ilmu tentang agama itu lebih maksimal di dunia pesantren, karena zamannya itu sudah begini. Apalagi yang lagi marak itu tentang mainan HP, kemudian sehingga mainan yang tidak jelas, bahkan yang lagi marak pada hari-hari ini kan tentang judi online itu. Nah ini bagaimana kita itu sebagai orang tua bisa menyikapi pada zaman saat ini agar anak-anak kita itu menjadi orang yang pintar dalam beragama, yang pintar dalam bertauhid, kemudian sholatnya juga bisa, tetapi formalnya itu juga bisa. Jadi sudah selayaknya kalau pada zaman saat ini itu anak-anak itu di pondok pesantren kan, agar ilmu agamanya itu juga maksimal. Karena kalau tanpa pantauan orang tua, anak itu tidak malah menjadi orang yang tertata, tapi anak itu akan menjadi orang yang terlena, bahkan lupa dengan kewajiban fardu ainnya. Jadi kalau sebagai orang tua yang tidak mampu untuk mengawasi atau memantau setiap hari, setiap detiknya itu, bahkan mewajibkan anak itu untuk adalah wajib. Jadi memondokkan anak itu hukumnya wajib.
seperti yang disampaikan dalam kitab I'anatul Talibin itu, yajib 'alal aba wal ummahat ayu alimu ibnahum jami'a ma yajibu 'alal mukallaf ma'rifatuhum wa ujratu ta'limihim dzalika kal Qur'an wal adab fi malihi thumma ala abihi thumma ala ummihi bi ziyadah kama fi Fathul Mu'in. Jadi dalam kitab ini disampaikan bahwa wajib bagi orang tua itu untuk mengajarkan putra-putri mereka akan semua hal yang wajib diketahui oleh orang mukallaf. Jadi apa-apa yang diwajibkan bagi orang mukallaf ini wajib kita ajarkan, wajib kita berikan pelajaran kepada anak didik kita. Sedangkan biaya belajarnya seperti belajar Al-Quran dan adab diambilkan dari harta sang anak itu sendiri jika ada. Kalau tidak ada, bisa diambilkan dari harta yang sang ayah kemudian ibunya. Jadi wajib bagi seorang ayah itu untuk membisahkan anak itu agar ngajinya, Al-Qur'annya, kemudian sholatnya ini tahu, bisa lancar. Itu bagaimana? Ya bagaimana kita itu untuk berpintar-pintar dalam mendidik anak. Nah, mari kita mulai sejak dini. Jadi anak itu diberikan sebuah pengetahuan tentang agama. Jadi sejak awal anak itu memang diberikan pengetahuan agar anak-anak itu bisa nantinya itu menjadi orang yang bermanfaat di dalam fiddini wa dunyal akhirah. Jadi tidak hanya di dunia, tapi dalam agama itu anak itu menjadi orang yang bermanfaat. Semoga anak-anak kita nanti menjadi orang yang bermanfaat, barokah fiddini wa dunyal akhirah. Dan semoga tadi yang kita pelajari hari ini adalah bab takwa tentang kemuliaan ilmu. Itu mulianya ilmu itu karena ilmu itu menjadi sebuah sarana menuju sebuah ketakwaan, dan semoga kita itu bisa menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan hari ini. Nanti selebihnya kita lanjutkan dalam pertemuan selanjutnya. Kita akhiri dengan bacaan Al-Quran. Semoga apa yang kita pelajari bersama-sama ini membawa manfaat barokah fid dini wa dunyal akhirah ala diniyah wa ala kulli niyatin shalihah ala ma nawa salafus shalih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.